Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Sapaan Damai Sejahtera. Kita sama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk semua kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus menyertai di dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk waktu yang kami pakai, kami boleh belajar lebih lagi. Kami boleh menjadi seperti yang Kau kehendaki untuk kami boleh menjadi, memberkati waktu yang kami pakai, dan dalam kami boleh mendapat berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Hosea. Kitab Hosea pasal 6 ayat 3 sampai dengan 6. Firman Tuhan berbunyi seperti demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merujuk, kalau kita melihat latar belakang di mana pada masa penulisan surat ini umat Tuhan yang dipilih Tuhan, diberkati Tuhan dengan kelimpahan, diantaranya kemakmuran untuk bidang ekonomi, sehingga seharusnya kehidupan yang Tuhan berkati, yang Tuhan lingkupi dengan kemurahannya, harusnya menjadi kesempatan bagi mereka untuk menaikkan ucapan syukur dan mereka makin dekat dengan Tuhan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, di mana pada waktu itu kerajaan Israel Utara tepatnya atau suku bangsa Efraim, justru mereka mengalami yang namanya kemerosotan secara moral dan spiritual, di mana perubahan terjadi dengan mereka melakukan penyembahan berhala atau Baal. Kemudian terjadi namanya ketidakadilan sosial, dan hal tersebut menunjukkan ketidaksetiaan kepada Tuhan, dan akhirnya berujung pada ancaman dan akhirnya kejatuhan oleh kekaisaran Asyur ya. Renungan ataupun bagian firman Tuhan dari Hosea pasal 6 ini berpusat pada panggilan untuk bisa mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh. Karena seperti dikatakan dalam ayat 6 tadi, bahwa Tuhan lebih suka kasih setia dan pengenalan akan Dia daripada korban sembelihan. Bukan hanya sekedar ritual ibadah yang tidak mengandung arti ataupun kosong. Nah, pengenalan ini seharusnya membawa pemulihan dan pengalaman pribadi yang mendalam. Bukan hanya pengalaman pengetahuan secara teori, melainkan juga relasi intim yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, ada ketaatan serta kasih. Nah, dalam hal ini kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, bahwa pengenalan akan Tuhan itu adalah hasil pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kalau dalam Hosea 6 ayat 3a di situ ada seperti perumpamaan seorang anak kecil itu, ataupun seorang anak yang usia SD kelas 6 tepatnya sekitar 11 sampai 12 tahun. Nah, gurunya itu mengeluarkan satu buah pertanyaan, tapi pertanyaan AB. Nah, di situ dikatakan pertanyaan pertama bagian A, tuliskan apa yang kau tahu tentang Tuhan, dan berikutnya tuliskan apa yang kau tahu tentang iblis. Ketika diberikan kesempatan untuk beberapa waktu dan dikumpulkan soal yang ada, setelah dilihat diberikan kesempatan, ayo waktunya sekarang untuk bisa menuliskan apa yang engkau tahu tentang iblis itu. Dan setelah gurunya melihat
jawaban anak itu menuliskan bahwa saya nggak punya waktu untuk bisa mengenal iblis seperti apa. Tetapi ketika gurunya melihat tentang pengenalan dia akan Tuhan, itu lebih dari 2 lembar ya, lebih 2 lembar dia menuliskan betapa dia mengasihi Tuhan, betapa hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam keberadaan kehidupan sehari-hari. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan seharusnya terus bertambah dan menumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa mengenal Tuhan itu membawa kita kepada perkara-perkara yang besar yang tidak terduga. Dari ayat Hosea pasal 6 ayat 3b, di situ dikatakan, jika seseorang mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ia akan memperoleh janji berkat terbaik dari Tuhan. Sehingga kita mempunyai hubungan yang erat dalam kita mengenal Tuhan, dan kita akan mengalami hal-hal yang ataupun melakukan perkara-perkara besar yang tidak terduga. Nah, seperti dalam bagian Efesus pasal 3 ayat 20, Paulus mengatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dalam bukunya, Rick Warren menuliskan bahwa mengenal dan mencintai Tuhan merupakan hal yang istimewa, dan dikenal serta dicintai Allah adalah kegembiraan terbesar bagi setiap manusia. Terlepas dari status kita sebagai orang percaya, perkara untuk bisa mengenal Tuhan secara mendalam harus diusahakan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana dikatakan oleh ayat firman Tuhan hari ini. Kita bisa belajar dari sejarah bangsa Israel. Dalam Hosea pasal 4 ayat 1 dan pasal 6, di sini dikatakan, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Bangsa ataupun umat pilihan Tuhan memberontak, meski berulang kali diperingatkan melalui para nabi. Mereka gak mau untuk mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Kendati tidak bisa dipungkiri bahwa mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Tetapi nyatanya mereka gagal memperoleh janji-janjinya, bahkan mengalami pembuangan karena mereka menolak untuk mengenal Tuhan. Keengganan untuk mengenal Tuhan telah menghancurkan mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Saat kita gak mau tahu dan tidak memiliki keinginan untuk mempelajari firman Tuhan, tidak tertarik dengan hal-hal rohani, sesungguhnya kita sedang menolak untuk mengenal Tuhan. Menolak Tuhan itu berusaha untuk mengenal orang yang kita sayangi ataupun kita cintai. Kita berusaha memahami keinginannya, kepribadiannya, hal-hal yang tak disukainya, dan semua itu hanya kita temukan melalui kedekatan kita dengan Tuhan. Karena itu, marilah setiap kita membangun hubungan yang serius dengan Tuhan melalui kedisiplinan rohani. Jadi, mari kita membiasakan untuk merenungkan firman Tuhan, melakukan komunikasi dengan Tuhan melalui doa, dan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan dibawa pada pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan. Seperti kata Ayub, bahwa kita tidak lagi hanya mengenal dari kata orang, mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi kita bisa mengenal serta mengalami Tuhan, sehingga hal tersebut akan menuntun kita ke masa depan untuk kita boleh hidup terus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita boleh lakukan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami boleh lebih lagi mengenal Engkau, dan kami boleh belajar hidup dengan sesuai seturut kehendak Tuhan. Kami tahu bukan hal yang mudah ataupun hal yang gampang, tapi kami berdoa biar kiranya Engkau terus menolong kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi seperti apa yang Kau kehendaki untuk kami boleh menjadi dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Gereja Kristen Indonesia Damai, Dharma Permai, biar kiranya anugerah serta kemurahan Tuhan setiap kami sebagai jemaat boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar untuk mengenal Tuhan dan memberitakan kemurahan Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan yang masih Kau berikan pada setiap orang yang Kau tempatkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mau bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.